Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki ibadah minggu kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa saat teduh terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah jauhilah ketamakan. Pasidingma hamokuson. Karena itu marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya Yesus Tuhan kami, berilah anugerah-Mu. Tetaplah serta kami, lindungi umat-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini terambil dari hukum ke-9 dan ke-10. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang kesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Memuji pasangan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Minggu pertama setelah Trinitatis, yang diangkat dari kitab Lukas pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-13, dan akan diakhiri pada ayat yang ke-21. Saya akan baca untuk kita semuanya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian Tuhan menyapa kita pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini. Bapak Ibu Saudara, Nats ini mengajak kita untuk menjauhi ketamakan, untuk menjauhi kerakusan. Sebab orang yang gila akan harta akan mati juga, dan akan meninggalkan semua harta yang dia kumpulkan itu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun dari manusia yang tidak suka menjadi kaya. Tidak seorang pun dari kita, dari manusia, yang tidak bercita-cita untuk menjadi kaya. Apalagi orang Batak. Iya. Hamoran hagabeon hasangapon ido diluluina deba, hamoran kekayaan. Tetapi orang yang terpikir hanya kekayaan itu pasti jatuh, hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kebaktian kita akibat pandemi COVID-19, kalau tidak salah saya, ke-12 kali inilah kita mengadakan kebaktian di rumah masing-masing. Plus hari kenaikan, jadi 13. Berarti ada 3 bulan. Dimulai dari tanggal 29. Memang tanggal 22 Maret masih ada kita perbuat, tetapi kebaktian di sini saja, kebaktian pagi di gereja HKBP Ertia Milono sedikit. Dan kita pada saat itu peresmian pemakaian gedung gereja HKBP Letare, Jalan Badak, toh juga sedikit. Karena sudah ada pengumuman pemerintah yang walau untuk kita masih dikatakan terlambat pada saat itu, dan saat itu kita akan berkata, lanjutkan saja. Hanya kita ikuti protokol dari pemerintah saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, kita adalah di pihak Allah. Dan Allah selalu di pihak kita. Yang walau banyak orang berkata bahwa Yesus itu sudah jauh. Dan mungkin orang berkata bahwa Yesus telah berpangku tangan dan tidak peduli lagi dan tidak mau campur tangan. Saudaraku, Yesus tidak pernah berpangku tangan. Yesus tidak pernah lepas tangan.
tapi dia selalu ambil bagian dan bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, sampai saat ini jemaat gereja HKBP Resort Palangkaraya, yaitu RT Milono, Letare, dan Kasongan, puji Tuhan, belum tersentuh oleh COVID-19. Dan berdoalah kita semuanya. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk semuanya. Dan demikian apa yang kita harapkan dari kehidupan ini. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Tahukah saudaraku ayat 13? Seorang dari orang banyak itu, beribu-ribu orang pada saat itu, datang kepada Yesus dan berkata, sungguh luar biasa, guru, meyakinkan bukan? Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Kalau kita membaca bukunya, harta itu memang sudah dibagi. Tapi tradisi keyahudian, anak yang paling besar mempunyai bagian lebih besar. Dan dia yang mengatur. Ada mirip dengan orang Batak. Kalau bapakku meninggal, anak siahan itu, anak siakangan itu menjadi pusat perhatian. Dialah yang menjadi bapak. Dan adat keyahudian juga begitu. Dia sebenarnya sudah dibagi. Tapi dia mau meminta pembelaan, dia pikir Yesus tidak tahu. Padahal Yesus itu tahu. Makanya dia berkata, siapakah gerangan yang mengangkat saya menjadi hakim atas kalian? Lalu Yesus mengingatkan orang banyak, yang lebih dari 1.000 orang. Hei kamu semuanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspadalah terhadap segala kerakusan. Hamokuson. Sebab jika kita punya harta yang banyak, kita hidup bukan dari situ, tapi dari anugerah, dari berkat Allah, dari pemberian Allah. Dan dari situlah ia mengatakan kepada mereka semua dengan 2 perumpamaan tentang orang kaya. Yang kedua adalah orang kaya yang luar biasa, yang punya tanah luar biasa luasnya, dan hasil panennya sungguh sangat memuaskan. Dan dia berpikir bahwa itu adalah kekuatannya, itu adalah perbuatannya, itu karena pikirannya, itu karena keahliannya. Dia tidak belajar bersyukur, tetapi dia belajar untuk mengumpulkan itu dan untuk dia bersenang-senang. Dia lupa setiap berkat yang dia terima itu telah dibagi. Ada bagi orang-orang miskin, ada bagi orang-orang kecil. Bandingkan dengan Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu perbuat terhadap adik-adikku yang kecil ini, itu kepadaku. Sebagian dari berkat yang kita terima itu sudah ditentukan bagi orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya untuk kita. Di sini dia hanya berpikir untuk dia sendiri. Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Karena semuanya telah tersediakan. Bertahun-tahun. Jangan ragu, jangan bimbang. Semuanya telah terkumpul. Tuhan berkata pada ayat 15. Walaupun seseorang berlimpah hartanya, dia tidak makan dari kekayaannya. Dangsian artamiho mangulu. Itu katanya pada ayat 15. Ayat 15b pada bahasa Batak. Perumpamaan yang kedua itu membuat hati Yesus, hati Allah sepertinya tersayat sembilu, sakit, memilukan. Seakan-akan dia meniadakan Yesus sumber dari berkat itu. Kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 29.
Di situ jelas bahwa semuanya yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan. Bandingkan dengan Kolose 1 ayat 16. Itu di dalam Yesus. Tetapi di sini si kaya itu berpikir bahwa semuanya itu adalah karena kekuatan, karena kemampuan, karena kebolehan dia. Hai jiwaku, bersenang-senanglah. Tapi Tuhan yang tadi saya katakan itu hatinya seperti tersayat sembilu. Yesus berkata, hei orang kaya. Hei orang yang berkata kepada jiwamu bersenang-senanglah. Malam ini jiwamu akan diambil. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud Tuhan untuk kita sekarang? Semua yang kita peroleh itu, semua yang kita miliki itu adalah pemberian. Bahkan dikatakan orang titipan Allah. Bapak Presiden Sikpan Siombing mengatakan itu titipan. Yang suatu saat dia minta lagi. Bandingkan dengan apa yang dialami anak-anak Tuhan pada dulunya. Semuanya diambil. Tetapi sekarang kita diingatkan bahwa segala harta milik kita itu adalah pemberian Tuhan semata. Disitulah kita akan sadar bahwa semuanya hidup ini adalah pemberian. Dan untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah sombong jika Tuhan memberi kita lebih daripada apa yang diberikan Tuhan kepada saudara kita. Itu bukan karena kelebihan kita, itu bukan karena keistimewaan kita. Tetapi Tuhan bebas memberi dari apa yang dia miliki untuk semuanya. Dengan kekayaanmu yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih, mari layani dia. Jangan menimbun harta. Karena jika kita mati, orang Batak juga berkata begitu, hanya selembar ulus saja, itu pun dari tulang. Iya kan? Kalaupun adat istiadat sekarang, kita yang membeli ulus itu dan kita kasih kepada tulang, dan tulang menguluskan kepada kita. Dan berkata tulang itu, Omma ulusmu bere. Nah itu saja. Dan paling pakai, sekarang ini orang tidak mau pakai tempat kekuburan itu lagi yang dari kayu yang bagus. Yang biasa saja. Karena menjadi masalah katanya. Nah itu lihat. Sebab itu janganlah menjadi orang yang tamak, janganlah menjadi orang yang loba, janganlah menjadi orang yang rakus. Tetapi maulah merasakan bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian semata dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sehingga jiwa dan roh kita selalu Tuhan jaga dan Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Dan selamat menikmati banyak atau sedikit yang kita terima. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang menjadikan kami dari tanah. Dan Tuhan telah janji untuk memberikan segala kebutuhan kami. Dan kami tidak akan berkekurangan. Dan jika kami menerima banyak berkat dari Engkau Tuhan, lebih daripada saudara kami, biarlah Tuhan bisikkan ke telinga kami bahwa sebagian dari berkat itu adalah milik saudara kami yang kecil, yang patut ditolong dan dibantu. Sebagian dari
apa yang kami peroleh dari berkat yang lebih dari teman saudara kami adalah bagian daripada orang yang membutuhkannya, terkhusus bagian dari kebutuhan pelayanan di tengah jemaat. Bapa di dalam surga, sering juga kami berkata kami ingin kaya, dan tidak seorang pun tidak suka menjadi orang kaya. Tapi ajari kami Bapa, dari yang kami terima sedikit, belajar bersyukur dan mengucap syukur. Dan setelah Tuhan memberi kami banyak, kami juga selalu bersyukur dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong orang-orang yang kecil, menolong orang-orang yang membutuhkan perpanjangan tangan Tuhan. Allah di dalam surga, kami yang berkumpul di rumah Tuhan, kami yang berkumpul juga di rumah pribadi lepas pribadi karena pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan ada hadir, memberikan segala kebutuhan kami. Dan kami akan mensyukuri berkat itu. Dimanapun saudara-saudara kami, dimanapun jemaatmu berkumpul sekarang ini, di rumah pribadi, atau mungkin bergabung beberapa keluarga, kami percaya Engkau Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu yang kami telah terima, dan kami percaya tangan Tuhan juga akan Tuhan ulurkan yang tidak terbatas panjangnya untuk memberkati semua jemaat-Mu HKBP Seresot Palangkaraya, RTA Milono, Letare dan Kasongan. Menjadi orang yang bersuka cita, orang yang dapat bersyukur, yang telah menerima banyak maupun sedikit, tapi semuanya pasti Tuhan ajari untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau memimpin hidup dan kehidupan kami saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 tambah ayat yang ke-6. Marilah kita berdoa persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Perhalado HKBP Resort Palangkaraya, Gertia Milono, Letare dan Kasongan mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas. Kami Perhalado HKBP Resort Palangkaraya, RT Amilono, HKBP Letare Jalan Badak dan HKBP Kasongan mengucapkan selamat hari Minggu. Kami ada berdiri di sini dari Perhalado dan keluarga. Horas, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.